selamat pagi kepada Bapak Ibu audiens dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita. Sebelum itu saya buka dulu dengan sebuah pantun. Hari Jumat pergi ke penghulu untuk meresmikan status hubungan. Mari ucapkan bismillah dulu supaya presentasi ini diberi kelancaran. Baiklah, langsung saja kepada Dr. Krisna Aditya Imawan untuk menyampaikan materi presentasi yang berjudul Program kesehatan menjadi salah satu kunci untuk mencapai performa maksimal pada pemeliharaan ayam broiler. Saya persilahkan Dr. Krista. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah diberikan nikmatnya untuk berjumpa kembali pada pagi hari ini di acara presentasi. Saya akan mempresentasikan tentang program kesehatan menjadi salah satu kunci untuk mencapai performa maksimal pada pemeliharaan ayam broiler. Jadi untuk tujuan program kesehatan sendiri yaitu salah satunya menjauhkan ayam dari penyakit yang pasti itu ya. Terus habis gitu membuat ayam broiler tetap sehat sehingga mencapai performa produksi yang optimal. Lalu yang selanjutnya mendukung program pemeliharaan sehingga ayam bisa tumbuh dan memaksimalkan nutrisi yang didapatnya dari pakan. Program kesehatan itu disusun berdasarkan apa saja sih? Berdasarkan historis dan tantangan di lingkungan kandang. Terus yang kedua, target yang disepakati bersama. Di antaranya ada tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif itu pencegahan, yaitu ada 4, biosecurity, vaksinasi, suplementasi, dan diagnosa. Kuratif itu terdiri dari medikasi, seleksi, dan kondemnasi. Ya, ini gambaran dari biosecurity yang bagus, yaitu ini kan ada truk dari luar atau pickup dari luar, itu disemprot dengan air dan desinfektan, terus lebih baik orangnya juga setelah itu orangnya turun langsung masuk ke dalam ruang sanitasi. Pada ayam broiler relatif lebih longgar, namun jangan disepelekan. Minimal harus diingat dan disiplin ya terhadap konsep dasar biosecurity. Contohnya tidak berkunjung ke kandang ayam petelur sebelum ke kandang ayam potong. Dan begitu sebaliknya, saat berkunjung biasakan masuk ke lantai atau kandang ayam yang lebih muda dahulu, kemudian yang lebih tua. Contohnya sebelum memasuki kandang melakukan food tipping, terus habis itu hand sanitizer dan semprot desinfektan. Yang kedua, vaksinasi. Apakah vaksinasi hatchery sudah cukup? Jadi tergantung dari setiap kandang yang memiliki resiko yang berbeda-beda. Ada yang kandang resiko challenge-nya rendah, berarti ya cukup, nggak usah divaksin lagi. Apabila kandang yang memiliki challenge resiko yang tinggi, itu diharuskan atau perlu entah di vaksin IBD atau ND atau IB. Jadi tergantung surveillance di lapangan tersebut. Lalu yang ketiga, suplementasi. Suplementasi itu adalah bahan tambahan yang dirasa perlu untuk menunjang kesehatan. Contohnya seperti vitamin, jamu atau herbal, acidifier, probiotik, dan lain-lain. Jadi untuk memberikan suplementasi itu harus perlu diperhatikan indikasi dan kontraindikasi. Karena setiap produk tambahan suplementasi itu memiliki kontraindikasi. Apakah manfaatnya memang diperlukan? Itu yang harus dipertimbangkan. Lalu apakah manfaatnya itu terlihat nyata? Jadi pendekatannya itu pada cost efisien. Jadi misalkan hasilnya bagus tapi cost-nya tinggi, jadi kan sama aja nggak efisien. Jadi hasilnya yang paling bagus itu adalah hasilnya performanya yang bagus, cost efisiennya juga di tengah-tengah, pada standarnya. Tindakan yang ketiga itu kuratif. Tindakan kuratif adalah salah satu suatu kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan dari penyakit dan atau pengendalian penyakit. Jadi penyakit dalam suatu populasi atau flock broiler ditangani berdasarkan derajat keparahan, mortalitas, lalu kedua tingkat penyebaran, morbiditas. Jadi kita harus melakukan seleksi, modifikasi, lalu afkir. Berikut adalah susunan program kesehatan. Terdiri dari praproduksi atau persiapan kandang, yang kedua pada saat masa produksi, lalu yang
terakhir yang ketiga pasca panen. Yang pertama-tama kita bahas dulu yaitu persiapan kandang atau praproduksi. Masa persiapan kandang hendaknya disepakati di awal. Dimulai dari mana? Misalnya, istilah kandang siap diawali sesudah masa istirahat kandang. Istirahat kandang berarti kandang sudah kosong dan telah melalui masa cuci bersih kandang, baik kandang yang baru maupun lama atau yang sudah pernah digunakan. Lalu program cuci bersih kandang. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar pada saat istirahat kandang kita melakukan cuci bersih kandang. Yang kedua yaitu pada masa produksi. Untuk penyusunan program kesehatan pada masa pemeliharaan ayam broiler biasanya menggunakan pendekatan cost atau biaya. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau misalkan terlalu rendah nanti hasilnya juga tidak baik, untuk hasil performanya juga sayang untuk hasil panennya. Lalu yang kedua, patokan rupiah per ekor atau rupiah per kilonya. Yang ketiga, harus dipilah betul untuk menghindari over budget OPK. Cermati zat aktif dan tujuan pemberian dengan tepat. Ingat, prinsipnya yaitu preventif ya, pencegahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi bukan hanya penyusunan program, tetapi juga ada pengamatan atau diagnosa yang berkala, nekropsi, dan pendekatan holistik atau menyeluruh dengan pengamatan populasi. Lalu yang terakhir, pasca panen. Kebanyakan kandang broiler di Indonesia biasanya panen dilakukan tim panen. Jadi setelah panen, ABK atau anak buah kandang itu langsung pulang. Lalu tim borongan mulai mengerukkan litter. Litter sudah dikeruk, kandang tidak langsung dicuci. Jadi menunggu ABK datang. Jadi ABK datang seminggu kemudiannya. Kalau misalkan pelaksanaannya kurang tepat, tidak memenuhi syarat minimum istirahat kosong kandang. Nah, ini yang tepatnya itu adalah skemanya itu ayam habis, ayam sudah dipanen habis, nggak ada ayamnya di kandang, lalu melakukan pengurukan liter atau pengolahan jika dia sekemnya di recycle. Lalu cuci bersih kandang, setelah itu libur atau istirahat kandang. Nah, itu minimal idealnya itu antara 10 sampai 14 hari. Contoh program kesehatan itu terdiri dari satu, pengamatan berkala kondisi ayam. Itu dilakukan mulai ABK, pengawas, hingga dokter hewan saat kunjungan kandang. Yang kedua, hendaknya ada pengamatan dengan nekropsi minimal 2 kali di fase tertentu untuk memantau status kesehatan suatu flock atau seperti health tracking system, gut health, dan istilah lainnya. Ingat prinsip yang ketiga, ingat prinsip screening populasi itu sama dengan nekropsi ayam sehat untuk referensi status kesehatan suatu populasi, bukan ayam yang sakit. Jadi biasanya perbandingannya 80/20 nekropsi ayam sehat dan ayam seleksi atau akhir. Ayam sehatnya lebih banyak. Misalkan ada melakukan nekropsi 5 ayam, jadi tiganya sehat, 2-nya akhir ayam seleksi. Lalu yang terakhir, pengamatan ayam harus dilakukan sedini dan sesering mungkin. Jadi preventif lebih baik daripada kuratif. Contoh program kesehatan kandang untuk customer saya di Jawa Timur, di broiler dengan populasi 20.000 ekor. Jadi untuk yang hari pertama sampai 1 minggu awal 1 sampai 5 itu saya awalnya kasih metabolase, yaitu semacam produk pengganti air gula. Dia merupakan vitamin yang bagus untuk ayam kecil karena memberikan suplai energi yang lebih baik. Lalu hari pertamanya saya coba cleaning di 1 sampai hari 5 itu cleaning antibiotik. Lalu dan juga saya berikan acidifier di sorenya. Ini programnya itu selama 5 sampai 6 jam harus habis ya. Jadi untuk minggu kedua saya kasih probiotik, habis itu lanjut metabolase, lalu di hari ke-12 saya lanjut dengan program Orego Steam dengan cleaning dulu
neomisin dan amoxicillin, lalu saya lanjutkan probiotik 3 hari, lalu lanjut oregostim juga. Habis gitu saya di hari 19 sampai 23 itu saya kasih tambahan aminolife, yaitu multivitamin dan asam amino, bagus untuk mencegah stres dan menaikkan berat badan ayam. Lalu saya lanjutkan lagi pada umur 28 sampai panen. Ini tergantung ya, karena di penjarangan pertama kalau di Jawa Timur biasanya kan umur 27-28. Kenapa saya kasih aminolife? Karena untuk mencegah stres, karena penjarangan itu mengakibatkan ayam menjadi stres sampai panen ya. Nanti kan ada misalkan penjarangan keduanya di umur 31 atau 32, habis gitu langsung setelah. Nah ini tergantung pemakaiannya berapa, karena setiap penjarangan kan ayamnya berkurang, jadi otomatis penggunaan OVK-nya, vitaminnya juga berkurang. Lalu yang selanjutnya, jadi prinsip dasar penyusunan OVK itu adalah jadi preventif berdasarkan challenge lapangan. Ingat ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk suplementasi anti stres atau produk multivitamin, antioksidan itu diberikan pada masa di mana sekiranya paparan stres yang lebih tinggi. Misalkan ada seleksi jantan betina atau pada saat vaksin dan ada penjarangan panen. Ayam broiler sangat mudah terkena metabolic stress dan heat stress. Pemberian paracetamol dan elektrolit ini, vitamin elektrolit atau metabolase tadi bisa juga membantu menurunkan resiko dampak stres tersebut. Vaksinasi diberikan bila diperlukan. Cross check selalu antara program OVK dan recording harian. Program OVK bisa saja berubah jika diperlukan. Jadi integrasi dengan program pemeliharaan dan pertumbuhan ayam yang baik akan membuat ayam makin sehat dan mudah dipelihara. Ini yang terakhir ya. Biosecurity sudah menjadi kebiasaan, kebutuhan, dan kewajiban. Ingat, yang di awal tadi kita harus melakukan preventif. Yang preventif tadi tidak hanya ada biosecurity. Jadi untuk penekanan di awal yaitu biosecurity itu sudah menjadi kebiasaan bagi para ABK atau bagi para pengawas, bagi para orang yang kunjungan ke kandang. Terus kebutuhan di kandang, dan kewajiban para OVK, para ABK, para pengawas, dan para orang yang berkunjung kandang untuk melakukan biosecurity tersebut. Pemilihan antibiotik yang tepat sama dengan efisien dan akurat pastinya ya, karena kita harus ingat prinsip pemberian antibiotik adalah kausatif dan tepat guna, baik secara dosis dan lama pemberian. Jadi kalau misalkan antibiotik diberikan berlebihan juga berpengaruh terhadap ginjal, ada pembengkakan ginjal, dan itu berpengaruh buruk terhadap kesehatan ayam. Lalu yang kedua, tidak semua antibiotik broad spectrum itu efektif. Jadi yang ketiga, pemberian dan pemilihan antibiotik itu menjadi tanggung jawab dokter hewan. Ini adalah jenis antibiotik yang digunakan pada ayam berdaging di Indonesia. Rata-rata memakai amoxicillin, enrofloxacin, sulfadiazin, pilosin, colistin, oxytetracycline, dan neomisin sulfat. Sisanya menggunakan antibiotik jenis lain seperti erythromycin, kombinasi ciprofloxacin dan sulfadiazin, ampicillin, gentamicin, streptomycin. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Jadi untuk selanjutnya saya kembalikan Bu Ita, mungkin ada diskusi atau tambahan. Ya, terima kasih Dr. Krisna atas materi yang disampaikan, program kesehatan pada ayam broiler. Semoga ilmu yang dibagikan nih ya boleh diterima oleh Bapak Ibu audiens, karena selama ini kan jarang nih yang berani masuk ke farm broiler, kebanyakan di layer. Jadi semoga dengan ilmu yang udah dibagikan oleh Dr. Krisna, Bapak Ibu bisa lebih berani lagi untuk masuk ke dalam farm broiler. Nah, mungkin ada banyak atau beberapa hal yang Bapak Ibu penasaran atau masih mau pertanyakan nih tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Krisna. Saya buka ruang untuk bertanya bagi Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Oke, Pak Ridwan duluan ya, silakan. Siap Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ita dan Dr. Krisna. Di penjelasan tadi di atas dalam persiapan kandang itu ada penjelasan program cuci kandang ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi program yang dimaksud itu seperti apa biar tidak terjadi
terjadi kasus di dalam ya betul ya itu Pak Krisna. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya, nyambung ya. Saya juga belum menjelaskan tentang program cuci bersih kandang itu, yaitu yang dilakukan waktu pertama. Jadi setelah liter keluar, jadi kan itu ada persiapan peralatan untuk cuci kandang, tergantung menggunakan jet pump atau peralatan lain seperti semprot kandang, misalkan ada sancin dan lain sebagainya. Nah itu juga peralatan yang lain seperti baby chick, terus drinker itu dicuci di luar kandang Pak. Terus yang kedua, jika perlu dilakukan pensapuan sebelum dicuci, jadi menggunakan jet pump atau sancin itu tadi yang saya bilang. Terus habis itu yang ketiga, paling mudah untuk dilakukan dan dalam segi kosnya itu murah, bisa juga dilakukan dengan ini Pak, cucinya dengan air deterjen. Terus lalu setelah itu dilakukan pembilasan pencucian dengan air bersih. Lalu kemudian dilakukan penyiraman atau pembilasan dengan air desinfektan. Jadi hanya dilakukan jika area dan peralatan di dalam kandang itu sudah benar-benar bersih Pak. Peralatan dan area itu sudah bersih, sudah dicuci semua, lalu disemprot dengan air desinfektan tadi. Setelah disemprot dengan air desinfektan, habis itu kandang ditutup dan dibiarkan kering. Nah itu proses istirahat kandang dimulai. Jadi membutuhkan waktu sekitar tadi yang saya bilang sekitar 10-14 hari. Oke, terima kasih Krisna atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Ridwan. Tadi ada Ibu Safa yang bertanya, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Safa dari Kediri. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya Pak Krisna. Saya mau bertanya, kira-kira dalam pemeliharaan ayam broiler itu apa saja tantangan yang paling sering muncul beserta solusinya juga? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dari Dr. Safa. Tantangan yang sering muncul pada pemeliharaan ayam broiler itu, saya coba sebutkan tantangannya dulu ya. Jadi misalkan ada infeksi bakterial, setelah itu ada infeksi Coccidia, lalu setelah itu yang ketiga itu ada heat stress. Jadi untuk solusinya saya coba jelaskan yang infeksi bakterial dulu. Terdapat tiga solusi, yaitu yang pertama pasti dengan pengobatan atau cleaning dengan antibiotik, jadi sesuai jenis bakteri atau penyakit. Lalu yang kedua itu vitamin untuk suportif vitamin penunjang. Terus habis gitu yang ketiga ada pemberian antiinflamasi, seperti contoh produknya seperti herbal atau essential oil, itu juga bisa digunakan untuk infeksi bakterial. Seperti yang kita punya itu Origostim. Lalu yang kedua yaitu infeksi Coccidia. Itu yang pertama juga ada tiga. Yang pertama kita melakukan pencegahan liter. Jadi jangan sampai liter itu basah banget, jangan sampai kering juga. Jadi di tengah-tengahnya tidak kering dan tidak basah, itu yang dimasukkan untuk manajemen liter. Dan kandungan amoniaknya juga harus diperhatikan. Lalu yang kedua pemberian anti-Coccidia dalam pakan. Dan yang ketiga itu pengobatan dengan obat Coccidia seperti toltrazuril, dilgazuril, amprolium dan lain-lain. Atau yang terakhir itu dengan pemberian pencegahan ya, preventif, itu dengan menggunakan essential oil, yaitu Origostim. Itu juga bisa dapat untuk berfungsi sebagai anti-Coccidia. Lalu yang ketiga itu tadi heat stress. Yang pertama itu kita bisa melakukan pencegahan dengan manajemen ventilasi di kandang. Jadi untuk yang kedua memberikan terapi suportif melalui air minum, misalkan dengan pemberian paracetamol, terus vitamin C atau vitamin E, pakai Origostim atau metabolase, itu juga bisa. Lalu yang terakhir itu menjelang panen bisa makin berisiko Mbak, soalnya karena itu tadi yang saya jelaskan, karena pada saat panen itu terdapat penjarangan, itu juga
sangat mempengaruhi tingkat stresnya dari ayam, karena ada orang yang masuk, ada ayam yang membawa istilahnya membawa angin, debu masuk juga. Ya itu aja sih Mbak kalau menurut saya. Bagaimana Bu Safa? Ya, sudah Bu. Terima kasih Ibu Safa. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Ya Bu, satu lagi. Silahkan Pak Rahmanto. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rahmanto dari Sukabumi. Mungkin ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Dr. Krishna ya. Terima kasih sekali presentasinya. Memang di judulnya sudah jelas sih bahwa program kesehatan salah satu kunci. Tapi kenyataannya kita kan ini dengan adanya preventif dan kuratif, otomatis apalagi tadi recordingnya sudah disampaikan banyak memakai suplementasi dari produk kita ya. Ternyata di lapangan itu sudah dilaksanakan seperti ini, hasilnya performanya jelek. Jadinya jangan sampai kita punya suplemen yang sudah diberikan itu disalahkan. Nah, jadi saya mohon penjelasan, berarti ada kunci-kunci yang lain sehingga performa broiler itu tidak tercapai. Yang pertama. Yang kedua, menyambung tadi masalah tantangan dari Dr. Safa yang ditanyakan dan dijawab oleh Dr. Krishna. Ke depan kan kita untuk broiler itu untuk bisa menembus pangsa ekspor itu harus bebas antibiotik. Jangan dari penjelasan Dr. Krishna tadi, kayaknya tidak bisa lepas dari antibiotik. Itu saja, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya siap, terima kasih atas pertanyaan Pak Rahmanto. Mungkin saya jawab yang pertama dulu. Dari yang pertama itu saya sudah memprogramkan yang di presentasi dan di kandang juga sudah melakukan hal tersebut, tapi hasil performanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu kuncinya jadi untuk yang menangani hal tersebut yaitu tadi Pak, preventif itu adalah salah satu kunci. Jadi yang saya jelaskan preventif itu kan terdiri dari biosecurity, terus habis itu vaksinasi, suplementasi, dan diagnosis. Jadi yang perlu diperhatikan Pak Rahmanto yaitu setiap di kandang kita harus melakukan biosecurity yang tepat. Jadi biasanya saya di kandang itu kebanyakan yang di kandang itu tidak melakukan biosecurity tersebut. Seperti contohnya hal kecil saja, saat mau memasuki kandang harus ada bak yang berisi kapur, itu harus diinjak dulu, terus habis gitu disemprot desinfektan sama hand sanitizer. Itu hal yang biasa tidak dilakukan Pak, biasanya oleh orang kandang, APK atau pengawas atau orang yang berkunjung ke kandang. Terus lalu setelah itu ada yang orangnya tidak masuk di ruang sanitasi karena mobilnya saja yang disemprot, tapi orangnya tidak masuk di ruang sanitasi. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi untuk biosecurity sangat penting untuk dinding perlindungan suatu kandang agar terhindar dari virus lapangan. Lalu yang selanjutnya itu terkait vaksinasi tadi. Yang tervaksinasi itu kan tergantung dari kandangnya, kandang challenge yang tinggi atau challenge yang rendah tadi, apakah perlu direvaksinasi lagi. Terus yang suplementasi itu yang seperti yang saya jelaskan tadi programnya. Lalu ini yang juga penting Pak, dan kadang dilupakan sama peternak, yaitu diagnosis. Yaitu di broiler kan harus istilahnya harus kita mengawal ketat ya. Di 3 minggu pertama kita harus awal ketat, karena dari awal masuk kita harus mengenal kualitas VOC-nya seperti apa. Terus habis itu biasanya sih di 1 minggu pertama itu menentukan keberhasilan dari ayam broiler tersebut. Ada yang misalkan ada yang terkena infeksi bakteri. Jadi kan kita harus memberikan penanganan yang cepat. Dia harus segera untuk mendiagnosis dan melakukan penanganan secara tepat tadi. Dan itu termasuk yang tindakan yang kuratif. Jadi untuk selama ini yang saya pegang di customer saya, itu biasanya yang sering saya temukan tadi itu adalah
ya yang infeksi bakterial dan infeksi koksidial itu. Jadi untuk saya tadi sudah jelaskan apabila terkena infeksi bakterial itu harus diberikan apa dan infeksi koksidial itu harus diberikan apa. Mungkin dari suplementasi dan diagnosis itu manajemen kandang itu juga perlu, juga harus saling terintegrasi lah dari ABK, terus habis itu pengawas kandang, terus orang yang berkunjung ke kandang, dokter hewan yang mendiagnosa, yang membantu mendiagnosa atau menekrologi dari ayam tersebut. Itu sih Pak, kalau menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, kalau yang selama ini yang terakhir itu program antibiotik saya biasanya di umur sekitar tadi Pak, di 12 sampai 14 hari. Itu mungkin sudah istilahnya sudah terakhir lah pemberian untuk antibiotik. Apabila ada kasus yang kedepannya, apabila ada kasus lagi ya mungkin apakah mungkin diperlukan penanganan antibiotik atau suportif yang lain. Suportif yang lain itu misalkan untuk mengganti antibiotik tersebut. Jadi bisa menggunakan produk essential oil, probiotik dan prebiotik. Itu sangat meminimalisir penggunaan antibiotik. Kalau menurut saya itu sih Pak. Jadi untuk di 1 minggu pertama itu biasa kan ada cleaning, lalu di minggu kedua itu ada antibiotik. Jarak antara minggu kedua sampai panen itu udah lama. Menurut saya untuk di daging juga antibiotik juga udah menghilang lah. Terserap ya. Gitu. Iya, udah terserap ya. Menurut saya itu sih Pak. Jadi untuk kalau misalkan di 2 minggu sampai panen itu ada, ya nauzubillah ada case yang memang memerlukan antibiotik, itu jadi biasanya ayam tersebut diseleksi Pak. Ada seleksi atau akhir. Jadi ayam ini apakah bisa lanjut atau di akhir. Biasanya sih tergantung dari tingkat populasi juga yang diseleksi gitu. Kalau misalkan diseleksi itu banyak dan bisa diberikan pengobatan, itu mungkin diberi pengobatannya itu berupa injek Pak. Dan yang ayam tidak diseleksi atau ayam yang tidak sakit itu diberikan suportif. Itu sih Pak. Krisna, mungkin untuk yang pertama sebenarnya tadi udah sempat ada terjawab sedikit, yaitu kualitas DOC. Makanya kita kadang-kadang kalau takut produk kita disalahkan, kita kadang-kadang diam-diam juga ambil pakannya kita periksa. Yang pertama bibitnya. Jadi sebenarnya kuncinya yang selain yang kesehatan ini adalah itu tadi kualitas bibit dan pakan. Jadi kita harus curiga ke sana supaya produk kita tidak disalahkan. Itu aja sih Pak tambahannya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ita. Pertanyaannya, Bapak Ibu masih ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih Dr. Krisna. Saya ada yang mungkin ada yang sedikit ingin saya tanyakan masalah pembiayaan. Biasanya apakah ada persentase pembiayaan untuk kesehatan supaya tidak over budget? Karena kalau ngelihat itu daftar yang diberikan oleh Dr. Krisna itu lumayan banyak juga pemakaiannya. Apakah boleh seperti itu? Karena biasanya kan apakah ada patokannya? Karena biasanya kan ada karena ingin keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga ada pembatasan dalam hal pengobatan atau pencegahan. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Endang atas pertanyaan. Ini juga salah satu juga keberhasilan ya, dari performa Imbron itu, kedekatan cost efisien itu juga akan menghasilkan hasil yang bagus. Yang tadi saya contohkan itu program OVK-nya itu kurang lebih menghabiskan kos sekitar 300 rupiah per kilonya. Oh iya betul, 300 rupiah per ekor. Itu menghasilkan 300 rupiah per ekor. Biasanya orang yang ikut kemitraan itu dia paling nambah istilahnya menambah untuk program OVK-nya itu sekitar 200 sampai 300. Itu sudah maklum ya. Karena dia dapat dari kemitraan itu biasanya antibiotik saja Bu. Jadi misalkan itu tadi kan ada antibiotik ya. Jadi antibiotiknya dilepas itu mungkin kosnya jadi menurun. Jadi 200, 250, 200 berapaan gitu lah.
Itu Bu Endang. Soalnya itu tadi yang saya sertakan di situ habisnya kosnya sekitar 300-an, 310 kalau nggak salah per ekornya. Biasanya sih kalau yang di peternak itu jangan sampai di atas 500, di atas 500 rupiah per ekor. Biasanya di bawah 500. Itu yang tadi saya berikan itu sekitar 300 rupiah. Itu juga include antibiotiknya. Baik. Itu benar. Baik, terima kasih infonya Dr. Krisna. Saya kembalikan ke Bu Ita. Sama. Terima kasih Bu Endang. Pak Makmur ya? Iya, boleh. Pak. Boleh. Wah, sip. Mumpung. Silakan yang terakhir Pak. Mumpung. Oke, makasih Mbak Ita. Perkenalkan, nama saya Makmur dari Bogor. Saya agak tertarik sedikit dengan tadi penjabaran Mas Krisna, Dr. Krisna ya, ada yang jawaban tentang yang si Bu Sapa, Dr. Sapa tadi. Saya sedikit hanya nyinggung ini. Sekarang kan kita banyak mengenal vaksin koksi ya. Vaksin koksi kan sekarang ini banyaknya hanya dipakai di breeding dan beberapa layer. Nah, sekarang yang ingin saya tanya, menurut Pak Krisna, kira-kira untuk di broiler itu bagaimana? Perlukah kita sudah mempergunakan vaksin koksi atau cukup dengan pengobatan saja? Karena kan kita tahu sekarang broiler pun ada yang sampai besar, ada yang kecil ya. Nah itu menurut Dr. Krisna gimana? Terima kasih, pertanyaan saya itu aja. Ya, siap. Terima kasih Pak atas pertanyaannya dari Pak Makmur. Itu juga salah satu preventif ya, tindakan preventif untuk infeksi koksidial. Jadi apakah itu penting atau tidak? Jadi menurut saya penting Pak. Tapi ada beberapa emeria yang seharusnya nggak penting untuk dimasukkan. Jadi tergantung dari jenis vaksinnya tersebut. Vaksinnya akan terdiri dari beberapa strain. Misalkan ada strain Emeria cervulina, Emeria necatrix, Emeria maxima, Emeria tenella. Nah, kalau misalkan di broiler itu nggak semua ada, dan karena siklus hidupnya kan pendek. Jadi misalkan 35 hari udah panen. Itu menurut saya penting karena semakin ke depan juga karena pengobatan itu juga tidak harus dilakukan. Jadi tindakan preventif yang harus dilakukan. Jadi tidak harus melakukan kuratif. Ya, itu kalau menurut saya penting. Terus dari segi kosnya juga sangat diperhitungkan baik-baik karena kita tahu vaksin koksi tidaklah murah. Jadi bisa mencapai 400-500 rupiah lah per ekornya. Jadi mungkin apabila ditunjang dengan harga broiler yang bagus, itu juga sangat inilah Pak, sangat bagus lah untuk kedepannya vaksin koksi. Tapi mungkin untuk saat ini orang masih belum karena harga terkait harga ininya ya, harga broilernya ya, harga panen broilernya juga sangat minim lah, harganya sangat turun banget. Jadi kalau menurut saya penting Pak, penting untuk kedepannya. Ya, masalah sekarang kan yang agak sulit untuk ditekankan ke customer itu adalah tentang dianggap karena umurnya pendek jadi cukup pemberian antibiotik saja. Karena kan sebenarnya kan tadi seperti Dr. Krisna katakan vaksin itu kan ada beberapa yang kandungan emirianya banyak. Nah, mungkin kedepannya juga kayak kita pun punya vaksin broiler ya yang notabene kan beda dengan yang vaksin layer dan breeder gitu. Nah, mungkin berarti kan kalau misalnya memang kita lihat kondisi kedepannya memungkinkan kan, kenapa kita tidak bergerak gitu ya, saya kira. Oke, kasih. Harus bergerak dari sekarang Pak, karena untuk kedepannya kan kita tidak tahu apakah pencegahan preventif dengan obat kimia atau herbal itu sudah aman dari koksi. Kan kadang tergantung challenge lapangan juga gitu Pak. Jadi harus diperkenalkan dari sekarang. Makasih Dr. Krisna. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan Pak Makmur yang terakhir ya. Itu saya persilakan kembali kepada Dr. Krisna untuk mengumpulkan hasil. Ya, terima kasih Mbak Ika. Jadi untuk kesimpulan dan sekaligus penutupnya yaitu di salah satu kunci untuk
menghasilkan performa ayam broiler yang maksimal, itu diantaranya adalah tindakan preventif yang paling utama kita harus perhatikan, seperti biosecurity, vaksinasi, suplementasi, dan diagnosis. Efisien belum tentu produk itu lebih murah, jadi harus seiring dengan keefektivitasannya produk tersebut. Jadi produk ini murah, tapi belum tentu efektif dengan ayam. Jadi kita harus tepat sasaran dan tepat manfaatnya untuk menghasilkan performa ayam broiler yang maksimal. Terus program kesehatan itu harus selaras dengan pemeliharaan. Jadi orang yang mengurus program kesehatan itu harus selaras dengan orang yang memelihara di kandang. Lalu yang terakhir, program kesehatan harus memiliki target nyata. Target nyatanya itu apa? Yaitu terdiri dari indeks prestasi yang bagus, 450 up, terus habis itu FCR rendah 1,4, 1,5, terus habis itu PW yang bagus 2,2 up, dan depresinya juga rendah. Ya, mungkin itu yang saya berikan, yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua dan para peternak di Indonesia. Semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Hewan Krisna Aditya Imawan atas materi presentasi yang disampaikan. Semoga ilmunya boleh bermanfaat ya bagi Bapak Ibu audiens semua untuk bisa dibawa ke lapangan. Terima kasih juga kepada Bu Heni, Pak Romi, Bu Erna, dan Bapak Ibu audiens semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Itu saja mungkin pagi-pagi seruput kopi sambil menikmati alam yang bersih. Demikian presentasi kali ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.